Industri perbankan selalu menjadi primadona masyarakat, baik nasional maupun internasional. Bukan karena gengsinya, tetapi karena kuatnya dari model bisnis yang digunakan dan konsistennya manajemen dalam menjaga fundamental perusahaan. Bank Sentral Asia hadir untuk menjawab tantangan dan kekuatan tersebut. Kami, Westman Partners, merekomendasikan beli pada saham BCA dengan potensial upside 32% pada target harga 11.103 per lembar saham selama 12 bulan ke depan. Kami memiliki 3 alasan kuat yang membawa kami optimis dengan kinerja BCA ke depannya. Pertama, terjaganya stabilitas kasa, adanya penurunan deposito dan dana murah yang naik. Kedua, adanya pertumbuhan pinjaman yang kuat yang didominasi oleh segmen korporasi. Ketiga, didominasi angka NPL yang meningkat. Manajemen sudah menyiapkan dengan lower coverage yang stabil. Meredanya inflasi Amerika Serikat ke 2,7% yang menekan imbal hasil obligasi Amerika 10 tahun menjadi 3,9% telah memperlebar selisih 260 basis poin dengan SBN 10 tahun Indonesia yang atraktif di level 6,5%, menciptakan magnet kuat bagi potensi arus modal asing masuk ke Indonesia. Penurunan inflasi Indonesia ke 2,37% pada Juli 2025 yang memicu pemangkasan suku bunga Bank Indonesia menjadi 5,25% adalah skenario ideal bagi BBCA karena secara langsung menekan cost of fund berkat dominasi dana murahnya yang lebih dari 80%. Stabilitas sektor perbankan Indonesia sangat kuat ditopang oleh likuiditas melimpah yang menjaga suku bunga dasar kredit stabil di kisaran 9,21%, serta risiko kredit yang terkendali dengan NPL rata-rata hanya 2,2% berkat permodalan yang tebal. Ledakan transaksi digital, perbankan volume naik 45,3%, mencapai 4,44 miliar transaksi yang didominasi oleh kanal mobile yang naik 26,07% dan pertumbuhan fenomenal kris naik 162,77%, menempatkan BBCA dengan platform MyBCA dan BCA Mobile-nya di posisi terdepan untuk memonetisasi tren ini sebagai pilar utama pendapatan non-bunga ke depan. Tesis pertama kami adalah terjaganya stabilitas casa, penurunan deposito, dan dana murah yang naik. Inti model bisnis BBCA adalah siklus yang berpusat pada kenyamanan nasabah dan layanan yang mudah diakses, menghasilkan 2 aliran pendapatan. Yang pertama adalah net interest income dan kedua fee-based income yang kemudian diinvestasikan kembali untuk menciptakan layanan yang lebih inovatif dan nyaman, membentuk sebuah putaran yang saling memperkuat. Meskipun portofolio kredit BBCA terdiversifikasi dengan baik antara segmen korporasi 47,1% dan konsumer 23,7%, fondasi utamanya terletak pada sisi pendanaan dengan rasio dana murah atau CASA yang sangat dominan sebesar 82,5% dari total dana pihak ketiga, terdiri dari 50,1% tabungan dan 32,4% giro. BBCA secara konsisten menumbuhkan DPK dengan CAGR 8% selama 5 tahun terakhir, dipimpin oleh giro sebesar 12% pada semester 1 2025. DPK tumbuh solid 5,8% dengan kualitas pertumbuhan yang sangat sehat. Seluruhnya didorong oleh dana murah giro 6,2% dan tabungan 5,8%. Sementara dana mahal deposito justru terkontraksi 1%. Ekosistem digital menjadi senjata ampuh BBCA untuk meningkatkan dana murah melalui platform MyBCA dan BCA Mobile. Perseroan telah berhasil memindahkan interaksi nasabah ke kanal digital yang kini secara dominan menyumbang 87,8% dari total volume transaksi. Tingginya volume dan frekuensi transaksi per nasabah dalam ekosistem yang terintegrasi ini secara efektif mengunci loyalitas nasabah. Untuk memvisualisasikan keunggulan kompetitif ini, kami sajikan positioning map berikut. Terlihat jelas bahwa BBCA menempati kuadran market leader yang superior dan sulit ditiru berkat kemampuannya untuk menjadi satu-satunya pemain yang menguasai kombinasi sempurna antara keamanan dan kepercayaan yang tinggi dengan keunggulan digital. Posisi ini sangat kontras dengan para pesaingnya, di mana bank besar lain kuat dalam hal kepercayaan, namun masih mengejar di sisi layanan. Sementara, para penantang digital masih perlu membangun pondasi keamanan yang setara. Selanjutnya, berdasarkan analisis Portafy Force, landscape persaingan BBCA sangat menantang dengan tekanan tertinggi datang dari 2 area yang kami beri rating 4 dari 5, yaitu persaingan ketat melawan bank BUMN dan ancaman produk pengganti dari disrupsi masif oleh fintech seperti e-wallet dan pay later. Sementara itu, tekanan dari pendatang baru dan kekuatan tawar pembeli berada di level moderat dengan rating 3 dari 5. Namun, di tengah semua tantangan ini, keunggulan fundamental BBCA
terletak pada kekuatan tawar pemasoknya yang sangat rendah dengan rating 2 dari 5. Berkat reputasi dan kepercayaan yang kuat, BBCA dapat menarik dana nasabah dengan biaya lebih rendah, memberikan bantalan profitabilitas yang vital untuk memenangkan pertarungan di medan yang sangat kompetitif ini. Dalam segi ESG, BBCA mendapatkan peringkat AA pada MSCI Indonesia Index dan masuk ke top 10 perusahaan di Indonesia yang mempunyai komitmen penuh pada SDGs. Dibuktikan dengan pengurangan emisi karbon setiap tahunnya akibat dari perubahan transaksi nasabah menggunakan saluran digital. Yang mana hampir 100% nasabah sudah mengurangi penggunaan kertas dan mobilitas fisik. Selain itu, BCA juga mengurangi penggunaan energi tak terbarukan menjadi terbarukan sebesar 507 kWh dengan memasang panel surya 27 gedung di perusahaan, dan juga BCA memanfaatkan 590 ton sampah operasionalnya yang mana bisa menghemat hampir 500 juta. Selain dari sisi lingkungan, BCA juga memiliki beberapa program CSR yang berfokus pada UMKM, pengadaan tenaga kerja, dan mahasiswa. Kemudian, tesis yang kedua adalah adanya pertumbuhan pinjaman yang kuat yang mana didominasi oleh sektor korporasi. Pada struktur kredit yang diberikan oleh BCA tercatat didominasi oleh segmen korporasi sebesar 47%, dengan pertumbuhan secara general pada semester 1 2025 sebesar 13% year on year, yang mana pertumbuhan ini digerakkan dominasinya oleh segmen korporasi dengan pertumbuhan double digit di angka 16%, yang mana sebagian besar 52%-nya digunakan untuk pinjaman investasi dan sisanya untuk modal kerja. Ternyata, segmen korporasi menyimpan rahasia dengan mencatatkan NPL yang paling rendah di antara segmen lainnya, karena hanya sedikit porsi kredit yang bermasalah dan selebihnya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Terlebih lagi, BCA saat ini memiliki suku bunga kredit yang rendah jika dibandingkan dengan kompetitornya yang cukup terkenal dengan suku bunga yang lebih besar, yang mana ini adalah sebuah keunggulan bagi BCA. Yang mana secara tidak langsung pertumbuhan loan ini akan berpengaruh pada penerimaan net interest income yang semakin besar ke depannya. Jika loan bertumbuh, maka otomatis aset produktif akan tumbuh dan menghasilkan lebih banyak pendapatan, khususnya pendapatan bunga. Terutama BCA yang memiliki rasio kasa yang cukup besar bisa dimanfaatkan sebagai aset produktif ke depannya. Kemudian, untuk tesis ketiga, di tengah kondisi NPL yang meningkat, BCA mampu mengantisipasinya dengan LAR coverage yang stabil. Tercatat, pada semester 1 2025, LAR berada di angka 5,7%, turun dari periode sebelumnya. Di satu sisi, coverage rasio dari LAR ini mengalami peningkatan menjadi 68,7%, yang mana jika kita lihat porsi NPL dari LAR adalah 2,2%. Artinya, manajemen semakin konservatif dalam mengantisipasi kredit yang bermasalah, dari kredit yang dalam pantauan hingga menjadi bermasalah. Ternyata, porsi NPL 2,2% ini adalah sebuah peningkatan dari NPL sebelumnya, yang mana peningkatan ini cenderung bersumber dari kualitas kredit di segmen yang menyumbang NPL cukup besar, seperti mikro dan UMKM. Namun, manajemen sudah siap siaga dalam mengantisipasinya dengan menyiapkan NPL coverage 1,67 kali lipatnya dari total dana kredit yang bermasalah. Kenaikan NPL ini menjadikan manajemen memaksimalkan komitmennya untuk selalu melindungi kualitas asetnya. Dengan menaikkan cost of credit mereka di angka 0,5% ini di semester 2025, namun jika kita bandingkan dengan pesaing, cost of credit dari BCA ini termasuk sangat rendah. Dengan meningkatnya COC ini, artinya manajemen bekerja keras dan berkomitmen untuk manajemen asetnya. Kemudian, pada sisi laba ruginya, tingkat provisionnya otomatis naik 43% pada semester 1 2025 sebagai bentuk perlindungan terhadap aset yang bermasalah. Dan manajemen tidak mau mengorbankan keuntungannya walaupun secara sistemik akan menekan laba bersihnya. Dan terbukti bahwa BCA masih bisa meneruskan catatan apiknya dengan selalu membukukan pertumbuhan laba bersih di setiap periodenya. Tercatat, BCA mencatatkan pertumbuhan 8% di semester 1 2025 dengan net interest margin yang selalu tumbuh juga. Bahkan dari 2024, dikala banyak faktor yang menekan laba, BCA tetap bisa mencatatkan pertumbuhan laba bersih. Dan ini adalah sangat menarik. Dan ternyata, kenaikan laba ini
tidak jauh dari sumbangsi pertumbuhan dari PPOIP dengan pertumbuhan 9% di semester 1 2025, yang mana PPOIP ini menjadikan bahwa inti bisnis perbankan berjalan dengan solid dan selalu tumbuh hingga mampu membentuk kenaikan laba bersih. Performa yang apik dicatatkan oleh BCA, namun jika kita lihat secara pesaingnya, BCA mempunyai posisi yang kuat dengan kualitas asetnya yang baik, struktur permodalan yang di backup secara kuat, terbukti rasio CAR menempati posisi 1 di antara pesaingnya, efisien secara operasional dan keuntungan dengan rasio BOPO, ROE dan ROA yang mendominasi bagus, serta mempunyai kesempatan ekspansi kredit yang besar dibandingkan para pesaingnya. Kami mendapatkan rata-rata 1,5 kali PBV dari 8 perusahaan, khususnya di industri perbankan yang dilihat dari segi modalnya. Lalu, kami mendapati BBCA dijual di harga premium jika dibandingkan dengan para kompetitornya. Dari rata-rata tersebut menghasilkan downside sebesar 58% dari harga penutupannya. Kemudian, jika kita lihat 5 tahun ke belakang, ternyata BBCA dijual di bawah harga PBV rata-ratanya, bahkan hampir di PBV minus satunya yang secara band. Kami mendapati adanya potensial upside 27% dari harga penutupan dengan PBV multiple di angka 4,7 kalinya dengan asumsi BVPS di angka Rp2.264. Kemudian, kami kalkulasikan secara blended dengan bobot masing-masing 30% pada DDM dan RIM dengan asumsi pertumbuhan laba bersih 19 hingga 20% secara CAGR, pertumbuhan dividen, dan payout ratio-nya secara historis. Kami menambah perhitungan valuasi kami dengan mempertimbangkan bagaimana market mengapresiasinya dengan menggunakan PBV relatif dan PBV band. Maka dihasilkan potensial upside sebesar 32% dengan target harga Rp11.193 per lembar saham. Kami juga memberikan skenario bull dan bull case dan bear case sesuai keadaan ekonomi yang terjadi. Secara teknikal, BBCA berpotensi rebound dari zona akumulasi di atas support kuat 8.200, diperkuat oleh Fibonacci retracement 38,2%, seiring tekanan jual yang mereda dan volume menurun, serta potensi emasi di Golden Cross. Buy trigger optimal adalah saat harga menembus resisten di 9.000 dengan volume dan membuka potensi kenaikan 28% menuju target 11.000 dengan stop loss di bawah 8.200. Setiap aset pasti punya risiko, khususnya pada BBCA. Ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Yang pertama, kita perlu memperhatikan aspek daya beli masyarakat karena akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan industri. Kemudian, yang kedua, aspek suku bunga juga menjadi perhatian karena perbankan sangat erat dengan fluktuasi suku bunga. Kemudian yang ketiga, peningkatan NPL ini bisa mempengaruhi karena akan mempengaruhi kinerja perbankan ke depannya. Kemudian yang keempat, pada aspek penyaluran kreditnya, karena jika terlalu optimis perbankan, ditakutkan adanya gagal bayar. Selain itu, kita juga memperhatikan juga aspek DPK dari perbankan karena akan berpengaruh pada peningkatan laba perusahaan. Kemudian resiko persaingan dan atau kompetitor juga menjadi resiko yang cukup moderat, dan juga adanya reputasi nasabah yang mana yang sangat erat dengan isu-isu yang bisa menjadi faktor pelemahan. Kemudian kita perlu aware dengan perubahan regulasi yang ada. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan resiko tersebut, kami merekomendasikan untuk beli saham BBCA dengan alasan kuat kami, yaitu yang pertama, terjaganya stabilitas CASA, penurunan dana deposito, dan dana murah yang naik. Yang kedua adalah pertumbuhan pinjaman yang kuat, yang didominasi oleh sektor korporasi. Dan yang ketiga, rasio NPL meningkat, namun cakupan LAR tetap stabil, dengan potensial upside 32%, dengan target harga 11.193 per lembar saham pada 12 bulan ke depan. Kami percaya dengan kualitas dan komitmen manajemen, BCA bisa menjadi primadona investor ke depannya. Kami Wiseman Partner, cukup sekian. Terima kasih.